Ya seperti yang tadi kita bilang, kalau Monat serius dalam bidang ini gitu ya. Kalau pembinaan atletnya sih kita udah mulai dari 3-4 bulan yang lalu. Kita udah mulai adain latihan bersama dan segala macamnya. Apalagi sekarang kan kita udah ada lapangan sebelumnya di Bintaro, udah kita adakan di sana. Dan kalau bibit-bibit unggulnya terus-terusan kita akan semakin lambat waktu akan dapetin siapa yang terbaik sih. Semoga Monarch bisa berkontribusi untuk negara Indonesia untuk berprestasi di bidang pedal. Sudah ada yang lirik mungkin dari pemerintah datang? Belum ada sih sejujurnya. Moga-moga setelah ini semakin ke depannya Monarch bisa berkontribusi di pedal Indonesia. Berarti di Monarch Pedal Academy sekarang total atlet ada berapa Mas? Yang kalian bina? 20-an. 20-an ya. 20-an ya. Jadi itu mungkin next semoga sudah bisa dilirik dan bisa join nanti di Asian Games ya. Oke, next Mbak. Boleh, silakan. Silakan sebutkan nama dari mana? Halo, aku Ulfa dari Grid ID. Oke, dari Grid ID. Aku mau nanya sama Kak Reski ya. Untuk Kak Reski kan awalnya tuh jatuh cinta dengan olahraga padel, kemudian serius terjun ke bisnisnya gitu ya. Bisa disebutin nggak sih tantangan terbesar dalam membangun bisnis lapangan padel itu apa? Tantangannya sih jelas kalau ini aku percaya kalau olahraga ini berbasis komunitas. Jadi memang ya awalnya yang tadi kita mungkin punya teman segini, kita jadi harus punya lebih banyak teman lagi. Mungkin untuk orang yang seperti aku yang bukan anak gaul banget gitu ya, itu jadi sebuah gaya hidup baru ya, maksudnya semua jadi bersosialisasi, nyapa semua orang, karena memang aku yakin di pedal ini jadi membuat kita ketemu banyak orang dan juga positif buat kedepannya gitu. Barangkali kita juga bisa banyak kolaborasi bersama gitu. Jawab Pak, jadi tantangan memang setuju banget. Kita untuk nge-treat community sebanyak ini sekarang di Jakarta, di Indonesia komunitasnya banyak banget. Kita salah nge-treat mereka aja tuh udah kayak wah hancur lah. Semoga teman-teman di sini bisa nge-treat kita juga semua di sini sebagai pemain ya. Amin. Ada lagi yang bertanya? Oke. Last question ya. Last question sebelum nanti kita akan muter-muter bersama dan kita akan melihat ada fasilitas apa aja di sini. Mas dari mana? Oke, saya Dito dari Moped Channel. Mas Rizky, ini kan bicara bisnis ya. Apalagi tadi Mas Rizky bilang bakal akan bangun banyak. Mungkin seberapa yakin sih dengan bisnis di padel itu sendiri? Seberapa yakin? Kalau dibilang seberapa yakin, harus yakin ya, karena udah terlanjur jebur nih. Jadi otomatis kalaupun udah kejebur gini atau minimal udah terjun langsung, aku harus melakukan sesuatunya dengan serius gitu. Kita bangun komunitasnya yang awal, kita bikin ekosistemnya yang bagus supaya semuanya berkesinambungan dan long lasting gitu. Maksudnya biar tetap sustain. Semoga dan yakin pedal akan terus berkembang, apalagi dengan adanya Asian Games, mungkin kedepannya bisa masuk Olimpik, itu semakin awareness atau semua orang akan jadi peka dan akan mencoba padel. Dan aku yakin sih orang yang belum pernah coba, pada saat coba pasti akan kecanduan atau ketagihan gitu ya, ketagihan untuk main. Sama seperti kita nih, kita yang awalnya juga apa sih ini padel, coba sekali, 2 kali, wah ini pakai bocel gitu kan. Kayaknya bisa deh, kayaknya gue yakin deh kali ini gue bisa deh. Jadi progresnya itu yang kita rasa, wah kayaknya emang padel ini senyandu itu sih. Aku sih dari dulu udah coba juga, misalnya aku main bola, main basket, tenis, jet ski, apa semua olahraga aku juga coba, tapi belum pernah sih aku se-edik sama olahraga seperti padel ini gitu. Bisa dibilang bisnis jangka panjang juga Mas? Iya, bismillah sih. Ada target bisa balik modal atau untung dalam berapa tahun? Pakai mic Mas biar kedengaran. Jadi ada itu kan nggak sih target untuk balik modal atau untung dalam berapa tahun? Saya jawabnya dari sisi bisnis. Cek. Saya jawab dari sisi bisnisnya. Jadi sebelum kita melakukan bisnis pasti ada visibility tadi yang udah kita kerjakan. Cuman setelah munculnya brand itu kita beralih ke kontribusi aja. Jadi sebenarnya kita lebih fokus, lebih mengutamakan arah tujuan kita ke kontribusi kepada komunitas.
Karena kita percaya kalau komunitas terbantu dan kontribusi ke masyarakat itu berjalan, otomatis bisnis akan berjalan. Tapi memang waktu starting pasti kita udah ada visibility-nya, kita udah ukur semua. Jadi bukan main masuk atau main buka gitu. Tapi setelah udah buka, ya kita beralih ke arah kontribusi ke masyarakat yang lebih baik gitu. Paling enggak ada lapangan pekerjaan terbuka, komunitas terfasilitasi, ada turnamen dan atlet-atlet yang kita bina dan sebagainya. Jadi kita arahkan mata kita sekarang setelah buka, arah matanya ke kontribusi ke masyarakat yang lebih baik. Setuju, betul banget. Tadi gue juga sambil ingat banget pertama kali kenal sama Reski, kita sama-sama main, kita punya komunitas Monats, ya kan, join di turni